Halo, selamat datang di K Talks with Angga Baskara, presented by K Entertainment. Di episode kali ini, aku kedatangan seorang legenda musik pop Bali yang ini luar biasa banget sih. Dia perjalanan karirnya panjang dari tahun 1980-an, terus sempat vakum, dan sekarang beliau balik lagi dengan versi terbaru. Bayangin deh, dari pop Bali ada versi DJ set. Ini ceritanya pasti menarik sekali. Kalau gitu kita langsung aja sambut. Ini dia ada Pak Bayu KW. Apa kabar Pak Bayu? Cheers dulu dong. Temulawak. Ini minuman favorit gua nih. Minuman favoritnya Pak Bayu. Tapi kalau kita bicara seorang Bayu KW ya Pak Bayu ya. Ya. Kok bisa Pak Bayu ini identik banget sama temulawak gitu loh. Wow. Apa sebenarnya fetishnya Pak Bayu nih temulawak ya? Kalau temulawak sih memang di samping enak ada rasa enak ya. Temulawak ini. Jadi perut rasanya juga agak dingin gitu loh. Lo minum es teh kan juga dingin Pak Bayu. Enggak, kalau saya es teh enggak. Enggak, es jeruk enggak. Arak enggak. Pokoknya kalau saya makan ada temulawak di samping ya ini. Harus nggak temulawak. Enggak ada lain. Air putih enggak mau berarti? Iya. Itu dah. Ya ini tambahannya temulawak. Selain air putih temulawak. Jadi temulawak itu pasti. Udah pasti. Riders juga temulawak. Iya benar. Dari kapan nih mulai mengonsumsi temulawak? Karena kan kalau saya lihat di beberapa panggung Bayu KW. Panggung besar sebenarnya ya. Ya panggung besar. Terus juga sempat bikin temulawak sendiri. Kalau nggak salah tuh yang didistribusikan ke beberapa tempat-tempat makan. Ya. Dan setiap ada teman-teman yang makan sambil posting temulawak itu pasti selalu di-repost sama Bayu KW. Ya. Jadi sebenarnya minumnya Bayu KW pasti gitu. Bayu KW temulawak temulawak. sama dengan Bayu KW. Bayu KW sama dengan temulawak gitu. Ya. Dari kapan sih mulai mengkonsumsi ini? Kalau mengkonsumsi udah lama sebenarnya, udah lama. Tetapi kalau yang baru kelihatan, artinya baru di kelihatan di media ya. Artinya baru terkenal bersama temulawak semenjak bersama admin aja. Jadi yang punya gawe ini adminnya yang punya gawe. Udah. Itu. Kerjasamanya bentuknya apa aja tuh kalau boleh tahu Pak Bayu? Nah kalau bentuknya itu admin yang tahu tuh. Nah di sini. Oh Pak Bayu nggak tahu nih. Ya itu saya serahkan pada admin semua. Jadi kalau ingin nanya-nanya nanti ya boleh, kalau boleh didatangkan adminnya, boleh tanya-tanya. Manajernya. Ya gitu lah. Oh ngapain undang manajernya, udah terkenal. Siapa tahu lah lebih lantang ceritanya. Manajernya udah di mana-mana soalnya nge-DJ iya. Udah. Bikin event manajernya juga iya. Udah enggak bisa dibilang itu. Iya makanya. Manajernya itu. Berarti temulawak adalah, kalau katanya tuak adalah nyawa, temulawak adalah Bayu KW. Temulawak ya Bayu KW. Temulawak Bayu KW, Bayu KW ya temulawak. Ya, gitu. Impact apa yang Pak Bayu rasa kayak dari temulawak nih bisa jadi sebesar itu gitu impact ya ke masyarakat? Gimana ya? Karena ini minuman legend juga. Kemungkinan ya kalau Bayu KW kalau masyarakat menilai bahwa penyanyi legend juga. Jadi kita agak berjodoh dengan temulawak ini. Sang legend, minuman legend ini. Ini temulawak ini kalau salah saya dari kecil udah mengenal juga ini. Temulawak ini. Berarti kecil tuh tahun 1960? 70? Lahirnya? Dari Pak Bayu kecil? Oh lahirnya dari, kalau saya lahir udah tahun 60. 60-an. 63. Saya kecil pun Pak Bayu udah ngeluarin single Sarina Menehanehi. Kamu baru lahir ya udah ngeluarin, bener. Iya makanya saya kelas 1 kelas 2 SD udah dengerin lagu. Jadi masih pakai kepingan CD, terus belinya di kerenang yang dibajak-bajak itu. Terus bajunya yang pakai baju yang jaring-jaring itu ya. Rambutnya udah pasti gondrong. Lo bilang culun ya. Ya. Waktu itu zaman itu trennya memang seperti itu Pak Bayu. Di antara penyanyi pop Bali yang lain yang saya dengerin di tahun itu 2001, 2002, 2003 termasuk dengerin Lolot, Didi Widiana, Semut-semut mererodi. Nah, terus tiba-tiba saya dengerin Bayu KW. Wah, ini keren juga nih untuk anak kecil umuran kelas 2 SD. Wih, anak-anak waktu itu ya, Bang. Zamannya itu. Iya. Ya.
anak-anak sampai TK itu datang ke studio untuk mencari Bayu KW bersama ibu gurunya, ibu didiknya, khusus untuk berfoto, untuk artinya cari gambar untuk berfoto sama anak-anak TK itu. Karena anak-anak TK pada saat itu pada tahun 2002 nggak salah itu, anak-anak sedang suka mendengarkan lagu itu dan menghafal lagu itu. Iya kan, itu jadi hype banget di tahun itu Pak Bayu. Ya benar Bang. Yang siapa sih artis pop Bali fotoan di atas kapal? Ya kan? Nggak, anehnya siapa sih artis Bali yang pernah naik di Bajer Sandi ya? Di Bajer Sandi belum pernah ada artis Bali yang naik sana. Kecuali Bayu KW. Lagi diantar sama. Cuma Bayu KW seorang. Iya benar. Coba dari dulu. Di tahun itu ya, tahun itu iya benar-benar. Sampai sekarang nggak pernah ada gitu ya. Itu. Dengan musik kendang kempul yang memang didominasi oleh banyak penyanyi pop Bali waktu itu, nggak ada yang pakai kendang kempul. Kan kenapa? Belum. Kita tahu kendang kempul hanya di Banyuwangi pada saat ya itu. Dominan musiknya berasal dari Jawa. Ya. Di Banyuwangi. Dangdut. Ya. Tiba-tiba nuansa pop Balinya ada nih kendang kempul ya. Itu dah karena saya juga mengambil juga sedikit, saya punya pengalaman di Jawa pada saat itu. Di samping itu saya sangat menyukai warna musik dari kendang kempul, sangat betul-betul menyukai itu. Nah sedikit terinspirasi punya itu. Karena apa? Pada saat itu pada tahun 2090 sampai 2000 itu masih sedang ngetrennya lagu Mandarin ya. Lagu Bali Mandarin gitu. Terus saya mengeluarkan album nih, apa yang saya harus keluarkan ya? Gimik gitu. Apa yang harus dimainin? Iya dimainkan biar kita bisa juga. Biar jualannya lancar ya? Ya gitu. Artinya kalau saya mengikuti alur musik seperti ini aja gitu, saya tidak akan mampu gitu. Saya punya inisiatif terus, saya akan apa saya bisa, apa saya merasa suka, dan tidak lepas daripada nuansa Balinya gitu. Saya berpikir ada kenang kempulan gitu. Terpaksa saya bikin lagu, ini cocok dipakai kenang kempul. Ada ireng Jawanya juga ya, iramanya itu ya. Artinya saya bikin ya kenang kempulan gitu. Itu pertama tuh kenang kempul ya Bayu KW sendiri ya untuk kenang kempul. Single dari Nem Nehanehi 2001 pecah sih. Itu dah Sarinem Trikasam tuh. Yang betul-betul membawa kenang kempul untuk di kasana lagu Bali masuk juga gitu. Dan meledaknya karena Bayu KW. Ya gitu. Tapi kalau kita lihat nih Pak Bayu ya, anak muda di tahun 1980-an sama awal 2000 dibandingkan sekarang, dengan masih tetap Bayu KW bermain sampai 2021, itu perbedaannya apa sih Pak Bayu? Apa perbedaannya ya? Tren yang ada di tahun ketika Pak Bayu mulai berkarir 1980. Mulai berkarir itu kalau yang masuk musiknya, masuk dapur rekamannya di tahun 2000, 2001, Sarinem Nehanehi meledak. Kalau saya mengatakan bahwa dari tahun 80 ya. Tahun 80 untuk anak muda itu kayaknya kurang gini. Nah, tapi kalau bilang enaknya sekarang sebenarnya. Enaknya sekarang. Kalau zaman tahun 80-an banyak kita penderitaan sebenarnya. Apa aja itu penderitaan? Iya penderitaan kita manggung kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok ke bawah gunung. Seperti saya ada sampai ke bawah Gunung Agung itu. Desa apa namanya itu? Masih Selatan, Keladian, naik lagi apa. Pokoknya di pelosok-pelosok itu. Kena hujan lagi. Terus kita bayarannya enggak seberapa. Ya. Itu risikonya. Terus kita sebagai seniman pada saat itu untuk meniti karir seniman seperti saya itu banyak penderitaan sebenarnya. Di tahun 80-an. Di tahun 80-an. Banyak liku-likunya banyak sekali. Jangan salah kalau sekarang emang gampang sih. Karena ada internet ya. Itu ada digitalnya. Digitalnya udah canggih, teknologi canggih gitu. Apalagi punya duit bikin gitu. Pada saat itu kita bisa sampai rekaman itu sampai nangis-nangis loh. Kapan tuh? Sampai nangis-nangis tahun 80-an sampai nangis-nangis. Nggak makan lah gitu. Itu duitnya benar-benar ditabung buat rekaman aja? Enggak, pada saat itu kan ini ada perusahaan. Aneka Record nggak sih waktu itu masih berjaya? Enggak, kalau saya dipungut pada saat itu sama
Ricky Sada. Oke. Ricky Sada tuh record atau Maharani record. Itu pertama saya. Beliau memang gimana bilang ya. Kalau beliau itu memang sangat betul-betul mengkoleksi mana yang layak untuk dijual pada saat itu. Nah, terus pada 80-an tuh saya mandek karena apa? Sedikit kesal juga ya. Ada yang sangat merasa tidak cocoknya dengan seseorang gitu. Jadi, di industri nih, di industri pop Balinya. Pasti biasanya kan gitu. Nah, harus saya mandek, berhenti. Tempat lain lagi ada ada studio juga, rumah produk gitu. Tahun berapa? 97 mulai lagi. 97 mencipta lagu dan bernyanyi langsung ada di Intan Dewata itu perjalanannya tuh. Terus dah Intan Dewata vakum lagi. Diam lagi. Terus mengajukan demo karena ini ada produser yang dulu Ricky Sada itu memang saya agak berjodoh mungkin sama beliau ya. Beliau menyorkan ya diberikan kesempatan yuk kamu rekaman. Saya kasih kesempatan untuk kamu rekaman itu. Masih dibiayai oleh perusahaan itu ya. Waktu itu. Ya, mungkin kalau Pak Ricky Sada itu melihat bahwa saya mungkin ada hoki di tahun itu. Kemungkinan itu ya. Itu di tahun 2000. Tahun 2000. 2000 sebelum single Sarinam Nehanehi meledak ya. Ya, sebelumnya itu. Sebelum Sarinam Terikasa meledak. Terus bikin menggarap lagu. Penggarapannya itu udah puntak-pantik kesana kesini lagi banyak lik jalannya ya yang sudah enaknya sudah tidak enak udah banyak tuh banyak pokoknya liku-liku ya penderitaannya itu ya udah banyak sekali nangis lah gitu dibentak-bentak sama perusahaan wajar kan bisa dibentak ya kalau kita tidak bagus beliau itu kan banyak modal. Iya benar. Mengeluarkan banyak modal. Udah bayarin rekaman, bayarin distribusi, video klip, makan, tempat tinggal gitu. Iya, kalau kita enggak bagus dilihat kan pasti dia bentak-bentak gitu. Mana lagu jagoan kamu tuh gini. Saya belum punya lagu jagoan nih. Sampai nangis sampai pokoknya seminggu harus kelar. Dibentak-bentak. Ditargetin tuh seminggu. Iya. Target seminggu harus kelar. Kalau enggak kelar enggak usah dah biarkan raga rugi ratusan juta gitu. Tapi kan bikin lagu seminggu tuh nggak gampang Pak Bayu. Enggak, cuman bikin satu lagu aja gitu. Ini udah 10 lagu, kalau udah 9 lagu udah kelar. Untuk 9 lagu udah untuk kelar. album di tahun itu. Bahkan 10 ya di tahun yang ngeluarin album pertamanya itu udah kelar. 10 lagu loh salah. Tetapi saya itu belum berani mengeluarkan karena belum ada yang merasa yang klop. Ya, yang artinya yang bagus, yang akan bisa ngebom gitu. Iya. Belum berani. Single andalannya nih belum andalan ketemu nih. Belum ada. Ya, terus habis itu dilihat sama produser sama bosnya itu, sama yang mendanai itu. Lihat, oh ini enggak apa-apa. Saya harus keluarkan nih. Kalau enggak ada lagu yang lagi satu yang kamu bisa bikin, saya akan keluarkan ini. Rugi enggak rugi saya, yang rugi bukan kamu udah. Mau enggak mau dikeluarin. Mau saya keluarin ini seminggu lagi gitu. Saya berpikir kalau ini dikeluarin seminggu lagi saya enggak bakalan laku. Cuman kesempatan ini kesempatan pertama itu. Cuman untuk selanjutnya mungkin tidak akan karena saya belum bagus. Kayaknya kalau di pasar itu saya bersaing di pasar belum mampu. Karena waktu itu kan kalau kita katakan saingan di tahun 2000 awal itu banyak banget. Di Widiana lagi merajai. Ya itu kan? Pada saat itu ada Widiana kan Mandarin lagi merajai. Iya benar. Kalau kita mengeluarkan yang keluar, Rockabilly Bali. Kalau kita sama seperti itu agak soalnya mengeluarnya ada juga lagu saya Mandarin, ada yang sedih-sedih gitu. Wih, saya nggak bisa dah, nggak kuat dah, nggak bisa akan melawan gitu. Artinya malamnya itu setelah nangis itu, nah istilahnya udah apa saya keluarkan saya punya gini berani nggak keluarin ini, saya punya ya sedikit lirik Jawa, saya campur dengan Bali dan musiknya pun saya akan kolaborasi dengan Bali dengan Jawa kena kumpul gitu karena punya sedikit. Itu baru kepikiran malam itu. Baru malam itu. Setelah drama di studio. Ya itu sama bosnya itu itu. Malamnya itu saya berpikir keluar inspirasi gini. Saya garap langsung. Nah itu. Udah lirik juga saya. Sarinem bukan Sarinem, Nur Hayati pertama itu. Awalnya Nur Hayati. Ya. Jadi ini pertama kali
kebuka kartunya Ya. dari Pak Bayu bahwa lagu Sarinem Teri Kasem itu awalnya adalah Nur Hayati. Judulnya Nur Hayati. Terus kok bisa punya ide untuk ngerubah kayaknya pakai Sarinem aja deh gitu. Nah ini ya saya enggak begitu mengerti, paham juga ya. Enggak begitu mengerti. Kok bisa Sarinem Teri Kasem ya. Nah, setelah itu udah Nur Hayati, kok bisa keceplosan ke Sarinem Teri Kasem karena ya iramanya, solmisasinya dengan irama syairnya itu pas mungkin ke sana tuh ya. Kok bisa keceplosan Sarinem Teri Kasem gitu. Nah, itu saya ubah langsung lagi dengan Sarinem Teri Kasem itu. Garap terus kira-kira jam 3:30 Pagi. Nah, 3:30 pagi datang teman saya. Dia itu kan habis manggung juga di hotel-hotel ya. Habis manggung 3:30 tuh. Dia arrangernya itu. Terus didengar sama dia, lagu apa tuh yuk? Bagus. Coba dia didengar, enak. Sudah saya garap tuh. Nah langsung itu diperbaiki lagi musiknya. Oh gini. Sampai jam 12 siang, take vokal, segalanya dah. Bosnya belum datang, kalau tidak salah jam 11-an itu lah. Sudah gitu, sudah take vokal loh, so sama di mixing sama teman saya itu, terus datang si bos nantinya datang si bos terus gitu didengar sama dia dari pintu dari luar gini dibentak saya. Kau tuh jelek dah gini. Lama menunggu ternyata kau sudah punya lagu ini apa nih mana aja langsung diambil gitu. Mixing dia langsung galanya. Nah dia serang dengan lagu itu ternyata. Dia ternyata dengan lagu Sarinem Teri Kasem. Dia tuh mixing apa segalanya. Pokoknya harus kelar nih. Jam 12 kelar mixing lah. Kalau target 1 minggu dah. Ya itu dipakai andalan tuh. Karena beliau sangat sering sekali juga produser itu dengan lagu Sarinem Teri Kasem itu. Awalnya Pak Bayu kira beliau akan marah-marah. Marah-marah lagu karena udah ngebentak. Iya. Dan saya pun takut karena apa? Tidak sesuai pasar Bali waktu itu yang didominasi oleh musik Mandarin. Mandarin dan Bali. Dan bahasanya Bali. Karena itu takutnya apa? Ini lagu Bali kenapa bahasanya ada campuran Jawa. Dan musiknya ada Jawa. Saya takutnya itu. Terus ngomong lagi, bos, enggak apa-apa nih bos, saya nih lagunya kan bahasa Jawa dulu. Wah, enggak apa-apa. Datanglah seorang wartawan untuk didengar sama dia tuh. Oh, enggak apa-apa. Nanti saya meluruskan kalau ada yang kumpul tuh. Aman lah saya tuh. Bayu enggak usah takut ini. Ini kan untuk melebarkan sayap gitu, biar enggak mentok lagu Bali ini. Benar, biar nggak mentok lagu daerah berbahasa Bali. Ini boleh. Dengerinnya gitu, cuma orang boleh. Bali aja gitu. Ya itu dah. Ternyata sudah dia akan meluruskan, saya aman gitu. Datanglah penyanyi yang betul-betul sedang merajai pada saat itu. Datang, Bayu, kok rekaman ya? Udah rekaman dah. Siapa tuh Pak Bayu kalau boleh tahu namanya? Ya, boleh tanya. Nah, seperti Widi Widiano datang gitu. Kalau beliau sama Widi itu sama saya kan bagus. Berteman baik sama Widi Widiano. Kalau mana anunya dibilangin sama dia, sama-sama lah gitu. Lagi gini. Terus datang dia sama kakaknya datang, mana lagu baru album Ayu? Didengar baru di sana, dia gini agak merasa gini, aneh nih, bagus nih, enak. Wah ini enak. Itu enak-enak karena teman apa emang enak? Enggak, memang enak. Di telinganya itu enak didengar, bukan karena tidak apa namanya kebanyakan lagu seperti itu. Tidak berdasarkan teman ya, karena Pak Bayu teman jadi ya. Ini enak. Kan kebanyakan kayak gitu Pak Bayu soalnya. Kalau berdasarkan teman, kalau orang teman bagus ya begitu sebenarnya. Sebenarnya ya kalau memang jelek katakan jelek. Iya. Karena saya tahu itu karena Widi itu memang baik dengan saya gitu. Berarti dia kalau jelek mungkin dia akan bilang jelek. Kalau dia bilang bagus lagunya bagus. Karena apa? Aneh di telinga dengar gitu. Tidak kebanyakan. Asing ya. Asing gitu. Pokoknya didengar sekali aja itu coba lagi diputar-putar. Enak. Diam dia gitu. Enak pokoknya enak sekali gitu. Ini bagus nih. Soleh dengar kan bisa balik. Soleh sendingane gitu. Ini cek aneh dingane. Pasti kerlaris nih. Nah, telinga masyarakat sudah jenuh dengan Mandarin. Dan saya pun yang waktu itu jadi anak SD kelas 2 juga nyantel liriknya ke Banyuwangi nganggurin adik kayak dribblingnya dia hebat aja setelah saya pikir-pikir gitu. Anehnya lagi begini, setelah itu
saya nggak tahu Sarinem kok bisa Sarinem Neha, Teri Kasem dulu ya. Sarinem Teri Kasem. Saya artinya nggak tahu. Terus banyak yang nanya, banyak orang nanya. Pasti banyak nanya apa sih artinya Sarinem Teri Kasem itu? Apa sih arti Sarinem Teri Kasem? Tapi kalau saya searching di internet, banyak yang udah berubah tafsir menjadi Sarinem Neha Nehi. Nah, itu dah. Itu ada apa tuh Pak Bayu tuh? Kok berubah judul lagunya tuh? Ya, nah ini dah. Ini Sarinem Teri Kasem dulu ya. Sarinem Teri Kasem. Judul awalnya nih. Memang ini kan ada 2 Sarinemnya. Teri Kasem ini apa artinya saya nggak tahu, banyak nanya. Artinya nggak tahu nih, mungkin lagu ilham. Yang penting masyarakat bisa terhibur gitu jawab saya. Ya terus ada dari dosen dari UNOD itu. Siapa namanya itu? Nelpon ke saya, dia penggemar tuh. Bayu KW, Sarinem Teri Kasem tahu artinya? Nah saya bilangin artinya tuh. Sarinem Teri Kasem, enggak gitu. Oh Teri Kasem katanya mencintai, sangat mencintai gitu. Itu dari bahasa India. Oh bahasa India. Saya nggak ngerti sebenarnya. Oh jadi saya nggak ada kepikiran bahasa India gitu. Ya dari fakultas nelpon saya gitu. Nggak tahu Sarinem Teri Kasem, Sarinem saya sangat mencintai itu katanya. Nah setelah itu anehnya lagi saya bikin lagu lagi, ada yang kedua Sarinem. Nah itu baru Sarinem Neha Nehi. Dan itu pun saya enggak tahu. Nah, Sarinem Neha Nehi berarti kan gimana? Terus ada yang bilangin Sarinem Neha Nehi adanya kepincur, berbelit-belit. Dulu bilang cinta sekarang enggak gitu. Nah, itu Neha Nehinya itu. Oh itu Neha Nehinya. Dulu mengatakan cinta sekarang tidak. Gitu. Tapi bahasanya bahasa India juga. Ya ke India juga. Padahal kalau pemikiran saya enggak ada seperti itu. Apa artinya enggak tahu, saya sekedarnya ingin menghibur, bikin syair mana enak diucapkan dengan solmisasi yang pas, syairnya ya yang penting enak ya, enak didengar gitu, artinya saya enggak tahu. Nah sekarang udah ngerti ya, tahu artinya ya. Setelah diulas sama seorang dosen. Tapi Pak Bayu nggak dapat kritik waktu ditanya bikin lagu pakai judul? Ini takutnya dulu kan dikritik. Tapi nggak tahu arti judul lagunya gitu. Ya itu dah. Takutnya dikritik kok lagu Bali kok bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa, ada campuran India, pakai musik kendang kempul. Banyak campurannya gitu. Ternyata masyarakat satu pun tidak ada yang mengerti. Pokoknya kalau sekarang tidak ada yang dikatakan seperti ini. Semua diacungkan jempol pada saat itu. Pertama bawa master ke radio itu baru coba Radio Gema Merdeka itu. Baru dilepas di radio, sekali dengar itu penyiar pun kebelingkar gitu lah, adanya kok enak. Terus yang nelpon ke radio itu lagu apa tuh aneh sekali, enak tuh, coba. Bisa berapa kali diputar, sudah diputar lagi minta lagu itu karena itu tiap program selalu di request. Nah, itu yang Sarinem Teri Kasem tuh. Nah, untuk yang bilang tadi apa Sarinem Neha Nehi. Kalau Neha Nehi itu Kang Wang Malu tuh album itu Lilu itu sempat kena retur. Loh, kok bisa? Ya gini ya, Bom Bali 1 kan. 2002. Bom Bali 1. Sebelum Bom itu saya lepas, produser saya melepas album itu mengeluarkan. Distributor berapa gitu. Mencetak sedikit pertama tuh. Hanya 3.000 loh saya. 3.000 keping. Masih pakai kaset pita ya? Ya, kaset. Nah, ada pakai kaset tuh, 3.000 keping tuh. Berikan distributor. Kira-kira ada baru 1 minggu ngeluarin. 1 minggunya lagi ngeluarin, sekarang 1 minggunya ada Bom Bali 1. Wah. Seminggu sebelum Bom Bali 1 bulan Oktober 2002. Ya, ngeluarin album itu. Waduh. Ke pasaran, melepas ke pasar gitu disebut. Apes juga ya. Apes sekali. Terus sampai sekian bulan berapa bulan? Sebulanan itu dah. Dikembalikan di retur lagi. Karena distributor karena enggak laku. Iya. Enggak jalan kaset. Akibat waktu itu ekonomi kan lesu banget. Bom Bali 1. Bom Bali 1 lesu banget. Dikembalikanlah album itu di retur lagi. Semua di retur. Kan retur telah telung tali sih telah bang ada beretur yang kan gitu udah dikembalikan semua sama distributor 3.000-nya. Iya, ada hanya beberapa laku kan gitulah, pokoknya udah diretur semua. Gitu, udah diretur semua tuh. Nah, pada saat kevakuman itu
punya gini apa namanya? Bikin klip. Mm-mm. Bikin klip lagu Sarinam Nehanehi, Kang Wang Malu dan apa lagi yang lainnya itu. Itu zaman VCD baru keluar tuh Pak Ya, Bayu. baru ya. Baru VCD ya, orang di Bali tuh baru kenal VCD baru zaman itu tuh. Ya, itu kita bikin gitu. Sama Bali TV juga. Iya, Bali TV pada saat itu kan baru coba ya. Dicoba, saya bikin klip, Bali TV baru uji coba, belum resmi lah tayangannya itu. Terus ya ngeluarin klip itu sama Bali TV. Nah, lantas di Bali TV itu hampir setiap hari lagu itu kalau salah berapa 5 lagu ya. Pagi jam 6 sama-sama promo. Kita promo di Bali TV, Bali TV juga. Artinya Bali TV dengan Bayu Kaya pada saat itu ya bersamaan keluarlah gitu. Simbiosis mutualisme. Ya, sama-sama menguntungkan. Ya. Nah itu hampir setiap hari tidak pernah diam. Belum ada penyanyi lain yang masuk ke sana. Jadi Bayu KW the first. Ya pada saat itu kan baru percobaan Bali TV-nya itu pagi jam 6 sudah 5 lagu nggak salah 5 lagu. Terus jam 8 pagi udah lagi 5 lagu. Terus jam 6 sore lagi Bayu KW. Yang lain belum ada. Nah, terus jam 8 malam lagi Bayu KW. Dengan klip yang sama. Iya gitu. Itu aja terus betul. Makanya saya sangat betul-betul berterima kasih dengan media. Secara nggak langsung kecuci otaknya sama lagu Bayu KW ya. Iya. Misalnya saya juga jadi korbannya itu. Benar, pasti lah. TV dibayar kan ada TV. Saya lewat mau konser itu TV dibayar. Kalau jam 6 lewat pasti lagunya di Bali TV itu Bayu KW. Pasti lagu Bayu KW. Nah rame-rame lah mulai Bali TV-nya untuk menonton klip-klipnya itu. Makanya dibilang Bayu KW, ada yang mengatakan dia yang punya gitu. Bayu KW yang punya Bali TV itu. Padahal kita sama pada saat itu kan gitu anak muda, orang tua gitu. Anak kecil. Semua gitu. Semua kena sama Bayu KW efek. Ya benar. Kalau dari Bali TV yang mempopulerkan klip Bayu KW dengan single andalannya waktu itu Sarinam Nehanehi albumnya itu album terus juga single andalan sampai sekarang masih relevan. Kan tahun itu belum ada sosial media nih, belum Bayu. Media sosial belum masih ada. HP-nya kan masih HP tulalit baru Nokia awal itu kan. Nah, kok bisa sih sampai sekarang masih relevan gitu lagunya padahal media sosial nggak ada di waktu itu. Terus Pak Bayu juga sempat vakum lama. Tapi lagu tetap bisa relate sampai sekarang gitu. Ya, gini. Kalau lagu itu memang ya mungkin ya kebanyakan artinya kesehari-harian itu kebanyakan orang seperti Kang Wang Malu apa adanya dulu ya di Kangwen dulu itu kan. Nah, itu. Nah untuk sampai sekarang ini bahkan sekarang ini kembali anak muda yang menggemari lagu Kang Wang Malu. Pada zamannya itu lagu Kang Wang Malu anak muda hanya sedikit. Hanya beberapa paling ya ke perkampungan anak muda ya ada. Kalau anak-anak zaman-zaman milenial sekarang itu lah belum respon dengan lagu Kang Wang Malu. Anak muda di tahun 2002-2003 sama anak muda di tahun 2018 sampai 2021 itu kan pola pikirnya beda banget tuh. Beda. Pola pikir, kelakuannya juga. Itu enggak masuk. Lagu Bayu KW ke anak muda enggak masuk sama sekali. Enggak apa tuh lagu Bali itu. Enggak mengenal anak muda tuh, enggak mengenal lagu Bali. Artinya di lagu solo kalau band enggak tahu juga kalau solo. Nah sini lah perannya sekarang ini. Makanya anak muda sekarang kembali ya. Ini seorang artinya manajer. Ini saya salut juga seorang manajer. Ya, siapa nama manajernya coba? Lo tahu. Seorang manajer. Nah ini perannya dia sebenarnya ini. Saya mengakui peran dia untuk membawa lagu ini ke kalangan kancah anak muda sekarang dalam zaman milenial sekarang ya. Dari tahun Jiwa pemuda kalau itu. Katanya Bayu KW. Kalau salah 18 dari tahun 2018. 19 ya. 18. Nah ya 2018 ya kembalinya muncul itu karena apa perannya dari seorang manajer. Dia pintar mengemas. Bagaimana caranya ke anak muda untuk untuk menggaungkan
lagu ini ke anak muda Bayu KW ini. Nah kenyataannya apa? Ya memang anak muda sekarang sedang menggandrungi gitu. Bahkan anak-anak muda yang tidak mengenal lagu Bali sekarang tukang uang malu ya. Bagus responnya itu. Di awal karir ketika album pertama keluar itu memang Bayu KW sama sekali bergerak tanpa manajer berarti. Tanpa manajer sama sekali. Banyak yang pada tahun 2000, 2002 itu, 2001 tawaran dari manajer itu banyak sekali. Kenapa nggak diterima Pak Bayu? Kenapa manajernya lagi cantik lagi. Wah, manajer yang sekarang nggak cantik berarti nih. Pada saat itu yang menawarin manajer cantik-cantik bener loh. Cewek semua. Cewek. Siapa yang nggak tahu Bayu KW tahun itu kan? Pada saat itu diuber sama manajer, saya nggak butuh ini. Karena saya juga pikir untuk saat ini saya kayaknya nggak perlu manajer. Kenapa Pak Bayu? Karena tanpa manajer sudah tawarannya itu udah lebih, nggak bisa ngambil kita. Oh, Bayu KW waktu itu lagi di atas angin nih. Benar-benar gitu lah. Jadi merasa kayak manajernya kayak nggak perlu. Pada saat gitu. Pada saat itu ada sponsor tuh banyak. Oke. Sponsor banyak itu. Pertama Bayu KW saya minta tanggal sekian ada kosong enggak? Sampai gitu. Oh tanggal sekian banyak Pak, jam sekian yang kosong, jam berapa kosongnya jam sekian gitu. Oh saya mau. Mau dia sponsornya jam sekian, jam sekian saya pakai jam sekian dah acaranya. Gitu dah. Dan lagi dia itu untuk fee-nya udah lumayan. Dan 50% dah. Itu sponsor dulu. Ada banyak sponsor. Nah, kalau sekarang kan udah dibilangin sama sponsor itu, Pak Bayu, Mas Bayu, dari 2005 ke atas sudah nggak ada seperti ini lagi sponsor gitu. Untuk di Bali pasarnya udah beda nih. Iya. Pasarnya juga berkembang. Pada saat itu memang ya, kita sampai punya job satu hari bisa 8 kali dah. Pernah sampai. Cuman isi dah. Ya berapa lagu, 32 lagu. Satu lagu yang penting hadir Pak Bayu. Saya mau dah jam sekian. Kalau boleh tahu Pak Bayu. Di Circa tahun 2000-an itu. Berapa sih harga sekali tampil. Kalau satu hari itu bisa sampai 8 kali manggung. Pada saat itu saya masih murah waktu itu. Untuk solo untuk sendiri itulah. Masih 3,5. 3,5 juta. 3,5 juta di tahun 2000 itu udah banyak Pak Bayu. Nah itu udah banyak. Kali 8. Kecuali ya. Ya itu dah. Ya 20. Wah itu bisa sampai 30 juta satu hari Pak Bayu. Dapat. Untuk 1-2 lagu aja tampil satu penampilan ya. Ya berapa lagu ya. Saya targetnya saat itu. Untuk main dengan sponsor-sponsor itu lah. Kalau solo itu. Ya 3,5 juta. Pada saat itu. Tapi kalau kita yang diminta komplit, nah ajaklah kru main band lagi. Ada band itu pengiringnya. Ada band pengiring beda lagi. Beda harga lagi kalau kita diundang untuk pakai minus one aja biar cepat gitu. Ya. 3,5. Wah. Sampai mencapai itu. 3,5 di kisaran tahun ini. Kalikan ya. Kali 8 kali manggung. Pada saat itu memang Bayu KW dibilang kaya pas. Artinya krisis ya, bom Bali 1 krisis. Iya benar. Itu kan finansial lagi turun-turunnya akibat. Tapi Bayu KW yang pada saat itu lagi gencar-gencaran mendapat uang pada saat itu. Bukan saya sombong. Pada saat tahun 2002 itu Bayu KW sedang sibuknya manggung karena apa? Untuk pengembalian citra. Oh di sini bikin acara, di sini bikin acara gitu. Sedang untuk hype-nya ya. Citra Bali itu biar ya artinya kan biar pariwisata balik lagi. Itu. Kalau Bali itu tetap semua bersaya mengisi itu. Kemana-mana sampai Bayu KW. Pokoknya harus dapat Bayu KW pada saat itu sedang naiknya gitu. Jadi ledakan sorry nih ya, mohon maaf teman-teman penonton ya. Berarti ketika bom Bali 1 terjadi tahun 2002 itu sama sekali nggak berefek sama Pak Bayu. Enggak, justru sama kita enggak. Karena itu dah seperti katakan tadi, dampaknya kok, efeknya ke Bayu KW banyak job. Karena apa? Untuk pengembalian itu dah. Kan banyak yang bikin acara. Di tepi pantai, kayak di mana ada wisata. Pokoknya di mana. Biar balikin sama Bali lagi baik nih. Iya. Kalau ternyata udahlah, bom itu udah selesai, Bali masih aman kok. Makanya pada saat itu. Acara dibuat. Ya. Dan banyak juga acara. Banyak ya teman-teman gitu ya menanyakan Bayu sekarang banyak uang tuh, ini ada tanah sini lah. Orang Tabanan sampai sekarang saya dikatakan masih punya lahan di sana padahal enggak ada. Cuman ditawarin aja, maaf nih orang Tabanan itu ditawarin tanah sekian hektar. Pak Bayu ambil enggak? Enggak,
saya tidak ambil. Kenapa Pak Bayu? Karena jadi prinsip orang-orang pada saat itu kan banyak yang menjual loh. Karena jual rumah inflasi gitu. ya. Ya gitu. Bayu Kowe yang punya uang ditawarin banyak orang gitu. Tapi saya tidak ada. Karena apa ya? Mungkin Tuhan itu apa namanya? Memang belum jodohnya ke sana ya untuk mempunyai seperti itu loh. Artinya kalau uang saya banyak dulu. Tapi ya habisnya juga nggak karu-karuan gitu. Maaf ya, benar itu. Ya wajar Pak Bayu, wajar. Benar. Saya enggak sombong gitu. Kalau dikatakan rockstar sekian kan. dikumpulin tuh, wah berapa? Kalau dikumpulin banyak gitu. Tetapi apa kata pengeluarannya apa gitu. Waktu itu udah nikah belum? Udah ada anak kok. Udah ada anak. Iya. Istri cuma satu. Iya, ya masa istri mau 2 Pak Bayu? Astaga, 1 aja udah cukup. Jangan lebih gitu. Cuma kan yang banyak penontonnya Pak Bayu, para jiwa pemuda yang mereka nggak tahu nih, fun fact-nya ya, fakta uniknya adalah sebelum menjadi penyanyi seperti sekarang, sebelum menjadi seorang salah satu legend pop Balinya di Bali nih, ya sebelumnya Pak Bayu menggeluti banyak sekali pekerjaan mulai dari kerja serabutan, jaga toko kaset, benar dan berbagai macam pekerjaan udah banyak sekali kasar yang lain sebelum jadi seperti ini gitu. Artinya saya juga nggak menyangka kan mempunyai Bayu Kowe akan bisa dikenal banyak orang. Nah sampai mendapat julukan sebagai legend pop Bali itu kah. Tapi nggak kepikiran sebenarnya. Dulu pekerjaan saya dulu serabutan bener. Kerja apa aja. Saya kerja di kantor KONI dulu. Oke, KONI Bali. KONI Bali. Oh, bukan KONI Jembrana. Itu sebagai tukang sapu ke apa serabutan di sana. Wah, serius Pak Bayu pernah jadi tukang sapu? Iya pernah dong. Pada tahun 90-an itu. Ini pertama kali di sini Pak Bayu cerita ya? Iya benar. Pernah saya itu. Karena saya kerja di KONI itu kerjanya serabutan. Artinya biar ada uang tambahan tuh. Oh sekarang ada event apa ada misalnya basket gitu. Kejuaraan basket tuh. Pasti tuh banyak sampah. Kita sama orang KONI banyak-banyak rame-rame membersihkan itu. Itu kan ada duitnya juga. Gitu. Untuk tambahan. Kalau di kantor beda lagi. Itu tambahannya itu lagi berapa gitu. Banyak. Kerjaan apa habis itu saya pernah juga membantu. Ada namanya om saya itu bikin bangunan. Saya bantu. Ngaduk nuloh biasa. Apapun pekerjaan saya udah pernah ambil. Pekerjaan yang betul-betul dari kasar sampai kasar yang sekali udah. Bukannya seperti ini Bayu Kowe. Memang saya sekarang ini kerjanya cuma menghibur gitu. Orang-orang yang belum tahu sebenarnya bagaimana perjalanan kisah saya itu dikatakan mungkin saya Bayu Kowe hidupnya enak. Tapi ya jauh itu dari enggak tahu ke belakang ya. Sepak terjangnya tuh sepak terjang untuk menjadi seperti ini juga pun bagaimana? Ada prosesnya. Prosesnya banyak sekali. Dulu boleh dikatakan waktu saya di Jawa dari Banyuwangi saya jalan ke Jember ngamen. Itu Pak Bayu sempat tinggal di Banyuwangi. Di Banyuwangi dulu sempat tinggal. Makanya ngamen saya di sana. Banyuwangi. Ya, sekolah di sana terus sambil ngamen. Udah perjalanan saya udah kalau diceritakan makan enggak makan udah tidur di jalan udah pernah. Tapi Pak Bayu enggak malu kalau misalnya ada orang yang ngulik dan tahu ternyata Pak Bayu ini enggak. Biar mereka tahu gitu. Kalau seniman-seniman sekarang biar mereka tahu bagi perjalanan seperti ini gitu. Malah saya senang mengeluarkan seperti itu. Tidak gampang seperti itu. Saya mau jadi penyanyi sekarang baru nyanyi. Sudah tinggal main sosial media aja jadi penyanyi. Tenar gini. Iya, Kan enggak mungkin toh. Benar. Ya, apapun itu dari sananya udah gitu. Ini perjuangannya begini dulu ya. Nanti seperti ini gitu. Ada prosesnya prosesnya yang banyak itu. dijalani. Gampang, ya. Mana ada yang gampang sekarang? Banyak yang mengeluarkan uang sekarang ya. Benar. Banyak berpuluhan juta uangnya. Udah keluar untuk membiayai bikin musik. Beli lagu, segalanya tuh. Sampai ratusan juta. Mana bisa ketenaran tuh. Nah, iya. Karena ini gampang gitu. Keluar sebentar, muncul sebentar, hilangnya gampang gitu. Kita mengambil gampang ya hilangnya juga gampang, cepat sekali gitu. Jadi cepat muncul, cepat gini redup juga. Ya. Nah, dengan format baru nih, Pak Bayu yang udah lama vakum, ya kan?
terus muncul lagi di 2017-18 dengan format DJ set. Nah, ini menarik sekali. Kalau dibilang terobosan untuk menjangkau pasar anak muda, Bayu KW menjadi menurut saya pribadi ya, satu-satunya penyanyi Bali lawas yang menggunakan DJ set, ya kan, untuk mengiringi ini. Ini idenya dari mana Pak Bayu? Kok bisa ambil DJ set sih? Kan nggak banyak loh penyanyi pop Bali yang melakukan itu. Teman lo yang tanya. Terus itu semua settingannya dari manajer. Ini untungnya kalau saya punya manajer, bukan manajer itu kerjanya, Pak, kalau manajer pekerjaan bukan saya ngajuang proposal aja. Saya tidak pernah ngajuang proposal gini. Saya akan bikin settingannya seperti ini. Bapak tenang aja. Pertama sekali awalnya ketemu sama dia tuh. Sur, saya itu kayaknya tidak mampu untuk menembus anak muda. Bangsa anak muda untuk mengikuti gaung-gaung anak muda. Pak Bayu sadar ya? Sadar dengan sendirinya tuh. Saya seorang penyanyi Bali yang solo gitu. Itu kok sudah urusan anak band, anak punk. Saya agak takut, agak ngeri. Lama. Apa aman. Gampang Pak tuh. Saya yang setting nanti. Nah, sekarang segalanya dia yang menyiapkan settingannya apapun gitu. Saya yang mengikuti aja gitu. Pertamanya itu, saya lihat tuh, enak. Pertama sekali takut, memang ngeri. Pertama kali main DJ set itu gimana pertama sekali main DJ set memang agak ngeri. Mampu enggak, ternyata baru lihat dari audien itu enak dengan saya makin enak gitu. Ya lanjut aja enak. Ya gitu prosesnya itu. Sampai anak muda dimanapun ada anak-anak punk itu tetap joget. Tetap apapun acaranya, apapun genre mereka, dengerin Bayu KW semua joget. Iya pogo joget. Iya. Ya Singaraja dimanapun Gianyar gitu, anak-anak muda main gitu, ya tetap sampai anak band juga ikut menonton kita sendiri. Gitu. Termasuk saya pun juga nonton Pak Bayu. karena saya mengakui saya kecil tumbuh dan besar mendengarkan musik dari seorang Bayu KW, termasuk salah satunya itu pop Bali itu juga mengiringi perjalanan bermusik saya ketika saya kecil sampai sekarang gitu. Dan sampai sekarang ini saya selalu justru saya sekarang bangga dengan anak-anak punk itu. Anak-anak band itu bangga sekali itu pokoknya jiwa pemuda sekarang udah luar biasa dah. Saya salut dan ucapkan terima kasih pada jiwa pemuda. Para jiwa pemuda. Para jiwa pemuda pokoknya aja top gitu. Siap. Jiwa pemuda aja top. Usia udah nggak muda nih Pak Bayu. Ya. Tapi jiwa tetap gitu. muda. Ya. Tapi takut nggak Pak Bayu kalau sekarang kita ngomongin persaingan industri wajar ya, namanya industri pasti ada persaingan. Dan regenerasi penyanyi pop Bali ini terus berkembang. Pak Bayu takut nggak sih akan ada persaingan dengan generasi muda penyanyi pop Bali yang baru lagi? Nah, kalau saya justru berbangga. Dengan persaingan ini berbangga, tetapi saya tidak merasa takut bersaing. Karena masing-masing itu kalau memang betul-betul jiwanya seniman, seni gitu. Dia punya versinya kan beda-beda. Ada seninya beda-beda. Saya cengkoknya seperti ini, saya bawakan lagu ini. Nah gitu kan. Kalau sekarang ada penyanyi kan kalau memang dia harus memacu dengan karakter sendiri. Menemukan karakter. Kalau belum menemukan karakter atau jadi diri sendiri nggak usah gitu. Bening nggak usah terjun ke industri ya? Nggak usah terjun ke industri. Kalau merasa tidak berpatokan dengan olah vokal yang bagus ya. Asal nggak pales aja, lurus aja. Tetapi dia seninya ada gitu. Kalau dia bernyanyi memang mendapatkan seninya itu ada, akan tertarik orang. Mendengarkan akan tertarik. Padahal vokalnya lurus-lurus gini kok. Enak cengkoknya, enak. Berarti kembali ke selera pasar. Iya, selera pendengar. Gitu. Jangan, kalau sekarang tuh kebanyakan menirukan gaya seseorang, nggak usah. Enggak menjadi diri sendiri. Enggak bakalan mampu gitu. Percuma kita buang duit, buang segala lah gitu. Oke. Nah, jadi pesan yang mau Pak Bayu sampaikan untuk generasi-generasi penyanyi pop Bali berikutnya nih apa nih untuk menutup obrolan kita kali ini Pak Bayu? Ya, itu udah pesan saya. Karena kan regenerasi itu pasti ya perlu ya. Enggak selamanya Bayu KW akan selalu di atas, pasti akan ada terus perputaran generasi gitu. Kalau saya pribadi, saya udah cukup usia juga ya, sudah berumur, tidak mungkin lah. Berapa umur saya sekarang udah 58, 63, 64 lah gitu, akhir 63, 64, 57. Jadi yang generasi itu yang mempunyai talent itu kan. Sekarang saya harapkan ya kalau membuat syair jangan terlalu sembrono gitu.
artinya bikin cengkok, jangan mengambil cengkok seni penyanyi beda, penyanyi lain gitulah. Artinya apa yang kalian punya, seni itu memang berbeda. Lo bisa menyanyi Bungan Sandat, saya bisa menyanyi Bungan Sandat. Kalau menyanyikan Bungan Sandat dengan saya pasti beda. Bisa Bungan Sandat keluar, tapi cengkoknya pasti beda. Pembawaannya pasti nggak sama. Jangan meniru sekali. Oh, saya buat menyanyi Bungan Sandat begini. Oh, pasti ada di mana cengkoknya tuh. Kelihatan seninya. Oh, beda seninya gitu. Nah, jadi untuk kepada generasi penerusnya, cuman untuk apa namanya itu. Mencari jati diri dan untuk mencari karakter tersendiri, warna tersendiri gitu. Apa yang kalian punya silakan gitu. Nggak usah untuk apa namanya? Oh, saya meniru gaya seseorang, nggak usah itu. Seperti tadi itu. Yang jelas apa yang lo punya keluarkan seninya gitu. Culun kayak seperti saya, culun dikatakan oh lagu saya terlalu desa. Dari segi penampilan terlalu desa itu enggak apa-apa, tapi kan punya warna sendiri. Norak pun itu adalah warna ya. Enggak apa-apa. Saya dulu gitu, oh ini desesan, penyanyi di desesan sudah desa tetapi dia penggemar. Iya, penyanyi desa tapi banyak uangnya. Ya, dia itu penggemar saya ternyata. Mana nyari penyanyi yang desa tuh. Nah itu jangan penyanyi berlagak supaya saya kelihatan tampil di layar kaca itu ganteng, biar kelihatan saya cantik dengan suara enggak perlu gitu. Jadilah diri sendiri. Ya, poin. Apa yang pokoknya apa yang lo punya silakan gitu, seninya keluarin gitu. Kalau masih menirukan kayak seorang berarti nggak usah nyanyi gitu. Oke deh. Terima kasih Pak Bayu udah mau mampir. Kita cheers dulu untuk nutup ini. Temulawak emang Jom. Temulawak terbaik. Udah teman-teman, thank you udah menyaksikan obrolan aku bareng Pak Bayu. Jangan lupa untuk subscribe channel Kentertainment, like juga, sama komen juga ya. Dan satu lagi, ingat, tonton terus Kentertainment. Banyak program yang luar biasa. Kami berdua pamit. Bye-bye. Makasih Bayu. Ya, semua. Ya. Sekali. Ya. Sip lah. Terbaik.